Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini, sahabat, saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber Naked Trader 21 mengenai bagaimana Pak caranya menjadi full-time trader. Nah, nanti saya akan mencoba mengulas pengalaman pribadi saya karena saya sendiri saat ini menjadi full-time trader ya. Namun seperti biasanya sebelum saya membongkar ya, selalu izinkan saya untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba untuk membongkar mengulas ya mengenai bagaimana caranya menjadi full-time trader. Tentunya dalam ulasan ini ya tidak bisa kita benar-benar mengupas sampai tuntas, tapi paling tidak ya garis besarnya saya akan mencoba untuk menguraikan pada kesempatan video kali ini. Saya akan memberikan contoh pengalaman-pengalaman pribadi saya karena saat ini saya sudah benar-benar menjadi full-time trader ya. Kurang lebih ya sekitar lebih 30 tahun yang lalu saya memulai di dalam perdagangan forex atau perdagangan futures ya. Nah, sebenarnya awalnya sih mungkin tidak jauh seperti Anda juga sering kena margin call. Itu pernah saya alami ya. Awal-awal saya trading memang seperti itu. Nah, saat ini saya akan mencoba untuk menguraikan cara shortcut. Artinya ya yang paling tercepat ya. Jadi ada hal yang perlu Anda pelajari, artinya tentukan dulu strategi yang Anda miliki ini dimantapkan dulu ya. Kadang-kadang memang teman-teman masih sering mencoba strategi A, strategi B. Nah, ini sebenarnya yang banyak menguras waktu ya. Nah, kalau Anda mulai menetapkan sebagai full-time trader, tentunya Anda harus lebih cepat memilih strategi apa yang cocok. Kadang strategi ini cocok buat saya, tetapi belum tentu cocok dengan karakter Anda. Ya, ini penting sekali. Saat ini mungkin banyak yang tanya bahwa strategi saya hanya menggunakan moving average 21 misal, dengan money management yang cukup sederhana, selalu saya pasang. Nah, itu sudah bisa bertahan sampai sekian lama ya, artinya saya menikmati. Nah, ini yang namanya cocok. Nah, Anda harus memulai mencari strategi yang tepat untuk Anda. Dan perlu saya juga sampaikan di sini bahwa tidak ada yang instan. Apapunlah pekerjaan Anda, tentunya tidak ada yang instan untuk mendapatkan suatu keberhasilan. Ini adalah pesan saya. Karena banyakkan teman-teman yang selama ini ingin menjadi trader ini ingin cepat bisa ngeklik buy maupun sell, sedikit mungkin mendapatkan untung, sudah merasa bahwa dirinya sudah layak jadi trader. Nah, perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa yang perlu Anda pelajari dalam mengatur strategi trading ini adalah caranya. Sekali lagi, caranya harus benar, bukan hasil. Ya, ini bukan hasil, tapi caranya yang harus benar. Kebanyakan begini juga. Teman-teman hasilnya bisa besar ya, ini juga ngerasa bahwa dirinya udah, saya contohkan bahwa dalam kurun waktu seminggu sudah bisa 20%. Nah, mereka sudah menganggap ini adalah benar dan cara itu sudah tepat. Namun pada perjalanan waktu kemudian mereka mengalami kerugian yang luar biasa besar. Artinya bahwa hasil ini belum tentu menunjukkan bahwa Anda cakap sudah, tetapi cara ini yang pasti akan, kalau caranya benar ya, hasil ini akan mengikuti.
ini pesan saya ya, bahwa strategi ini Anda memang harus uji. Berapa lama menguji cara ini? Memang tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan waktu sampai kapan. Bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan mungkin setahun. Kalau Anda rasa sudah nyaman dan Anda bisa praktekkan, yang penting itu nyaman. Kalau nyaman, berarti Anda bisa trading itu dengan tenang, terus dengan happy, dengan relax. Karena ini sangat berpengaruh pada trading-trading Anda berikutnya. Nah, ini strategi ya, strategi. Anda bisa sebagai seorang scalper ya. Banyak juga teman-teman yang menunjukkan portofolionya warnanya biru dengan cara mengambil sedikit profit dan sebagainya. Tidak ada yang salah begitu. Tetapi yang jelas di sana apakah Anda sudah nyaman. Kalau sudah nyaman dan bisa mengatur money manajemennya, tentunya itu tidak jadi masalah. Ya. Jadi tentukan dulu strateginya, kemudian atur money management. Ini sangat penting. Ya, pada video sebelumnya saya juga pernah mengulas bahwa money management ini adalah holy grail. Jadi kesempurnaan ini sebenarnya hanya ada di pengaturan money management. Jadi kalau Anda mencari indikator untuk suatu akurasi trading, tentunya akan sulit Anda menemukan kesempurnaan. Ya, sudah ada 2 hal, bahwa Anda harus atur strategi, kemudian money management. Ini sangat penting. Dan kemudian juga seperti pada video sebelumnya, bahwa di dalam trading ini bukan hanya Anda pandai menghitung, ada pandai menganalisa, tetapi ada unsur seni. Ya, seni mengendalikan emosi, seni mengendalikan pikiran, terus kemudian ada hal yang menyangkut psikologis. Nah, ini adalah porsi-porsi terbesar yang perlu Anda pelajari. Karena psikologis ini benar-benar mendominasi saat Anda melakukan trading. Kalau kita bicara mengenai money management, tentunya kadang-kadang banyak pertanyaan ke saya, nge-DM, Pak, kalau money manajemennya Pak Joko, ini saya sering kena stop loss. Akhirnya apa? Loss juga. Seperti saya coba share beberapa video yang lalu, sama juga. Mungkin saat Anda ambil posisi, misalkan ya, Anda lebih dulu, atau saya lebih belakangan. Ini yang mengakibatkan strategi money manajemennya mungkin tidak cocok dengan Anda. Nah, ini Anda harus berusaha untuk benar-benar mencermati hal-hal seperti ini. Karena trading untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Ya. Terus kemudian ada hal yang lebih dominan dan penting lagi, bahwa Anda harus secara persisten, konsisten melatih ya keluar masuk pasar. Anda mengamati bukan hanya sehari 2 hari, tapi itu setiap hari. Anda coba bayangkan bahwa di dalam pengalaman yang saya jalani ini sendiri, sudah kira-kira 30 tahun yang lalu lebih, saya tetap bisa keluar masuk pasar ya. Saya mengamati dan bahkan saya selalu belajar. Dan perlu saya ingatkan bahwa grafik atau histori-histori masa lalu itu tidak selalu merepresentatifkan kejadian yang akan datang. Kadang-kadang kita terlalu berpatok pada grafik masa lalu, ternyata mungkin kejadian-kejadiannya ini sangat berbeda dengan apa yang kita alami saat ini. Nah, ini perlu Anda juga cermati juga. Inilah sebenarnya pentingnya selalu belajar dan belajar. Di dalam perdagangan valuta asing atau perdagangan forex, itu tidak ada hal-hal yang rumusan-rumusan baku, istilahnya 1 tambah 1 menjadi 2, itu tidak ada. Tetapi sangat situasional. Dan Anda harus fleksibel mengenai mungkin penempatan target. Ya, satu contoh, kalau kita mempunyai risk and reward 1:3 misalkan. Di dalam perdagangan saya bisa ambil mungkin 1:2, mungkin 1:1. Kalau itu sudah memang situasinya tidak memungkinkan, it's okay. Jadi sangat fleksibel sekali.
Nah, inilah sebenarnya yang perlu, yang saya sebut bahwa ini adalah seni trading. Nah, kebanyakan teman-teman kalau selalu mengacu pada rumusan-rumusan yang Anda anggap baku, Anda akan terjebak dengan model-model katakanlah pergerakan market yang mungkin tidak Anda sadari atau mungkin tidak Anda cermati ya. Akhirnya kembali lagi loss. Yang terakhir kesimpulannya bahwa setelah Anda menemukan strategi, kemudian Anda harus tetapkan money management yang benar. Apapun strategi Anda, apapun Anda sebagai scalper, mungkin intraday, kemudian long term trader, Anda harus menetapkan mengenai manajemen risiko agar Anda terhindar dari kerugian-kerugian besar. Dan pesan saya dalam trading, jangan pernah Anda balas dendam karena akan membunuh Anda, ya. Terima kasih bagi teman-teman yang bisa ngasih masukan, silahkan. Mari kita diskusi sama-sama, biar kita sama-sama bisa saling belajar. Dan bagi sahabat yang belum subscribe, tentunya silahkan subscribe, agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21. Bila mana tentunya Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi, juga perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.